The Body Keeps the Score adalah sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh seorang profesor psikiatri asal Belanda di Universitas Boston bernama Bessel van der Kolk. Buku ini menarik karena telah terbukti secara signifikan pada penekanan sebuah gagasan yang selama ini terlewatkan oleh psikiater atau psikoterapis. Van der Kolk menekankan bahwa orang-orang yang menderita secara emosional tidak hanya merasakannya di dalam pikiran mereka. Yuk kita bahas buku ini di channel Petualang Pikiran. Gejala penderitaan emosional mereka umumnya selalu tercermin dalam tubuh mereka, dalam cara bagaimana mereka duduk atau bernapas. Bagaimana mereka menahan bahu mereka, pola tidur mereka, proses pencernaan mereka, cara mereka merawat tubuh mereka, dan sikap mereka terhadap olahraga. Meneliti tubuh dengan lebih serius membuka jalan baru bagi diagnosis dan pengobatan kesehatan emosional, daripada hanya melihat isi pikiran seseorang yang menganggap membicarakan kegalauannya hanya satu-satunya cara untuk sembuh. Seorang terapis juga disarankan untuk melihat tubuh sebagai parameter dari pengalaman emosional yang dimiliki oleh pemiliknya. Parameter yang harus dibaca dan diperhatikan dengan cermat seperti halnya catatan medis lainnya. Sebagai contoh, banyak orang yang tumbuh dan harus melihat dan menghadapi kemarahan yang luar biasa dari orang tua mereka akan belajar untuk menekan kemarahan mereka sendiri dan akan muncul keinginan untuk membalas dendam kepada orang yang menyakiti mereka. Orang yang tumbuh dengan perilaku tersebut di dalam pikiran mereka, mereka akan menjadi pribadi yang patuh dan sangat peka untuk memenuhi keinginan orang lain, meskipun keinginan itu tidak masuk akal. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, dalam tubuh mereka, mereka belajar untuk berperilaku sangat diam, hampir tanpa ekspresi, karena dalam pikiran mereka mengaitkan ekspresi yang berlebihan akan mendatangkan resiko yang mendapat balasan negatif dari orang lain. Orang-orang ini mungkin duduk dengan cara yang sangat kaku atau memiliki ketidakinginan yang kuat untuk berlari atau berolahraga, yang tidak ada hubungannya dengan kemalasan. Mereka memiliki ketakutan dan rendahnya percaya atas kemampuan diri sendiri. Untuk mengobati orang-orang seperti itu, Van der Kolk menyarankan untuk memberikan terapi bukan hanya terapi secara tradisional yang biasa dilakukan oleh psikolog seperti sharing problem atau bicara secara tradisional. Ia juga merekomendasikan mereka untuk mencoba olahraga seperti kickboxing atau karate di bawah pengawasan pembimbing yang terlatih untuk terapi. Berlari atau berenang secara kompetitif juga dapat membantu penyembuhan mereka. Mereka juga bisa mencoba bermain musik atau main drum secara ritmis. Dengan demikian, mereka dapat melepaskan keinginan yang tertahan di dalam diri mereka untuk berbicara bahwa mereka adalah korban trauma. Orang-orang penderita emosional cenderung memiliki tubuh yang kaku seperti selalu siaga dalam segala hal. Merespon setiap napas dan sentuhan dengan tegang dan tidak nyaman. Atau sebaliknya, terlalu mati rasa, badannya kaku, terkunci, berat, dan tidak bergerak. Apabila diberikan terapi, terapi tersebut bertujuan untuk menemukan titik tengah yang lebih nyaman untuk mereka di antara dua ekstrem ini. Buku ini membantu kita memikirkan kembali bagaimana cara berurusan dengan orang-orang yang pada awal kehidupan mereka tidak diberi perhatian, tidak dirangkul dan ditenangkan dengan cara yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak agar merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Sebagai bagian dari pekerjaannya, Van der Kolk dan timnya membuka klinik integrasi sensorik di Boston. Semacam taman bermain dalam ruangan untuk anak-anak dan orang dewasa, di mana seseorang dapat kembali berhubungan dengan tubuh yang tidak pernah disentuh atau dielus oleh tangan yang penuh kasih dalam momen yang riang di klinik integrasi sensorik di bawah bimbingan seorang terapis. Seseorang dapat melompat ke matras berisi busa, bermain di kolam bola, melompat di ayunan, dan menyimbangkan diri di balok. Terdengar seperti hal yang sangat anak-anak. Dan memang dimaksudkan untuk hal itu, memberikan kesempatan serius untuk mundur dan memperbaiki kondisi di mana seseorang merasa terasing, terpisah, dan tidak terhubung dengan diri mereka sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitarnya yang berlangsung lama.
Mereka yang pernah diabaikan oleh orang tua yang terhenti emosinya, seringkali hampir benar-benar menarik diri dari tubuh mereka. Mereka memiliki jiwa, tapi jiwa mereka tidak tinggal di dalamnya dengan benar. Mereka mungkin merasa sangat tidak nyaman jika ada yang menyentuh bahu mereka dan mengelus punggung mereka. Mereka mungkin secara intuitif berpikir bahwa tubuh mereka menjijikan, karena itulah yang dulu terlihat di mata orang-orang yang seharusnya merawat mereka. Bagi orang-orang seperti itu, Van der Kolk menyarankan untuk memberikan pijatan, aktivitas tinggi, dan olahraga untuk membangun kepercayaan dasar pada kulit dan anggota tubuh mereka. Sebagaimana dikatakan dalam buku ini, ia ingin agar tubuh memiliki pengalaman yang secara mendalam dan kasat mata, bertentangan dengan rasa tidak berdaya, kemarahan, atau kejatuhan yang dihasilkan dari trauma masa lalu.